Ini nggak kalah sama dari chicken katsu yang harganya lebih mahal lagi. Kayak nanggung rasanya. Kurang nendang Iya, gitu ya, kurang kuat nendang. rasanya. Kebetulan gue tuh sukanya belinya Real Madrid deh. Iya, gue nggak pernah Iya. Gue cuma Barcelona kan musuhan. Oh iya, baiklah, oke. Hai guys, welcome back to Sepatu. Kenalin, gue Ale Dan gue Maureen. dan kita dari akuntansi 2022. Nah, hari ini kita bakal datengin kantin-kantin yang paling hits di kalangan anak UI loh. Jadi kita bakal ke Kansas FIB, Ke Takor Visip, ke Dallas FMIPA, ke kantin Erika. dan last but not least, cafe atau kantin FE. Kalian kepo nggak sih anak-anak UI tuh kalau habis kelas pada makan di mana aja? Makanya ikut kita ya. Yuk, ikut. Hai guys, kita udah sampai di Kansas nih, aka Kantin Sastra. Hai guys, jadi sekarang kita udah sama teman-teman FIB. Sebelumnya kenalin diri dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Neva dari Prodi Rusia angkatan 2022. Nama saya Gusman dari Prodi Rusia angkatan 2022. Oke, karena kita lagi di Kansas nih, kita mau tahu dong menurut kalian makanan paling enak dan worth it dari segi harga, rasa itu apa sih? Kalau dari saya sendiri itu chicken katsu di sini best banget sih, karena dari porsinya banyak, terus juga harganya terjangkau. Oke. Kalau lo gimana? Kalau dari saya sih ayam kremes ya, karena harganya nggak terlalu mahal tapi rasanya enak dan lumayan banyak juga. Oke, thank you ya. Nah, kalian tahu gak sih, di Kansas kalian harus ngembaliin piring kotor kalian ke tempat yang udah disediain loh. Nah, di depan kita sekarang udah ada chicken katsu dan ayam kremes. Kita beli ayam kremes dan chicken katsu ini dinamanya ayam kremes juara. Nah, satu porsi ayam kremes ini itu dihargai 19.000 dan chicken katsu ini 15.000. Nah, kalau dari segi harga, worth it banget ya, Rian. Iya nggak? Iyalah, lu terbilang cukup murah lah ini. Kita langsung cobain aja gak sih, Le? Oke. Oke, mungkin dari ayam kremes dulu kali ya. Menurut gue overall rate-nya itu 4 dari 5 sih. Karena dia ngasih kremesnya ini tuh gak pelit sama sekali. Terus tekstur si sambelnya ini tuh oke banget, rasanya pas banget, nggak terlalu pedes, nggak manis, dan ayamnya juga empuk banget. Terus kalau misalnya kalian lihat juga 19.000 ini dia ngasih porsi yang cukup besar. Kalau dari gue, di chicken katsunya ini luarnya renyah banget ya. Kalau lu lihat, ini nggak kalah sama dari chicken katsu yang harganya lebih mahal lagi. Kalau misalnya kita lihat di restoran-restoran di luar UI itu kan bisa nyampe kayak 20.000, 25.000. Tapi dengan harga 15.000 guys, kalian bisa makan di sini ayamnya juicy. Terus ini nggak pelit juga porsinya, nasinya juga nggak pelit. Terus kita dapat timun sama selada. Yang penting itu ini nggak enak nih, sausnya tuh nggak enak dan tetap crunchy, jadi enak banget sih jujur, worth it. Kalau harga dan overall gue kasih rating 4,5 out of 5 dari 5. Oke, nyam lagi dong, nyam. Kita bakal habis ini dulu, lalu kita lanjut ke kantin berikutnya. Yuk. Next, kita udah sampai di kantinnya Visip nih. Siapa sih yang nggak tahu Takor? Takor itu singkatan dari Taman Korea. Oke, hai guys. Sekarang kita udah di Visip. Nah, kita udah di kantin Visip yang namanya itu Takor. Nah, di sini juga gue ada teman-teman dari Visip dan kita kenalan dulu kali ya. Halo, nama gue Yardan. Halo, nama gue Gloria. Oke, Yardan dan Gloria nih dari jurusan apa dan angkatan berapa? Gue dari HI 2020. Sama gue juga dari HI 2020. Oke, salam kenal Yardan dan Gloria. Nah, di sini gue mau nanya dong ke kalian,
biasanya kalian di Takor itu pesen makan apa, pesen minum apa, dan makanan yang jadi makanan favorit kalian yang worth buat kita cobain itu apa? Oke, kalau dari gue sih, gue lebih seneng ke ini sih, kayak minuman tuh lebih ke yang seger-seger kayak jus atau terus kayak susu-susu yang emang manis-manis, karena menurut gue itu lebih menenangin banget karena abis kuliah-kuliah kan capek tuh, jadi kita bisa tenang gitu. Terus kalau makanan tuh karena gue anak kos ya, jadi kita cari yang murah ya. Gue lebih seneng kayak nasi alo kayak gitu-gitu sih, dan emang itu rekomen banget buat dicoba. Gitu. Kalau Gloria? Kalau gue bakal rekomendasiin mie ayam jamur di belakangnya nasi alo. Oh, oke. Sama satu lagi, sama nasi gila kornet telur di sebelahnya nasi alo. Oke, berarti deket-deketan ya favorit kalian. Oke, thank you so much buat Yarda dan Gloria. Nanti bakal kita cobain. Oke, see you. Dan FYI, nama kantin Visip itu berubah-ubah nyesuaiin bangunannya loh dari dulu. Mulai dari balsem yang artinya balik semak, takor, takoru, sampai next level balsem. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di kantin Visip atau Takor. Nah, ada nih makanan pertama yang bakal kita cobain itu adalah nasi alo. Tada! Wow. Nasi alo itu apa sih, Le, tadi? Jadi nasi alo itu nasi percampuran omelet atau telur, terus juga ada potongan sosis sama potongan ayam yang disimmered in soy sauce guys, alias kecap. Terus juga ini kita dapat sambelnya dan nasinya itu banyak banget. Lo tau gak sih seporsi ini harganya berapa? Tadi 15.000 Bang. Benar, jadi satu porsi ini harganya cuma 15.000 guys, dan kalian udah bisa kenyang. Nah, ya kita cobain yuk. Yuk. Menurut gue ini tipe-tipe comfort food banget guys. Rasanya cocok banget. Jadi dia kan ada perpaduan telur, sosis, sama daging ayam kan. Dan semua itu fit so well, apalagi ditambah bumbu kecap. Itu kayak bukan bumbu kecap biasa nggak sih? Bener. Kayak gurihnya dapet, manisnya dapet, apalagi ditambah sambal yang mereka kasih. Jujur ini sambalnya fresh banget. Terus walaupun ini makanannya simple, tapi ini kombinasi yang very good. Dan ternyata unexpectedly very good ya. Tadi direkomendasiin sama teman-teman Visip kita. Nah, Overall rate-nya berapa nih menurut lo? kalau dari gue overall ratingnya 3.5 out of 5. Kalau gue 4 out of 5. Oke, makanan kedua yang kita beli di Takor itu adalah mie ayam jamur. Nah, jujur ya, mie ayam jamur atau segala mie ayam, mie bakso itu menurut gue menu paling aman yang kalian bisa cobain di setiap kantin. Jadi menurut gue ini adalah ya menu standar sih, tapi kita bakal cobain ya seenak apa sih tadi direkomend sama Gloria. Let's give a close look. Nah, menurut gue ini mie ayamnya komplit banget. Dia kasih pangsit goreng gitu, dan ayamnya tuh royal banget. Dan kalau kalian lihat tekstur si mie-nya tuh oke banget. Lihat deh. Ya, kita coba yuk, Le. Jujur ini perpaduan rasanya manis, terus juga tadi kita dapat ngerasain sambal ya kan. Tadi kita ngasih sambal. Terus mie-nya chewy, gue suka banget mie chewy guys. Terus yang paling jadi plus poinnya adalah dagingnya ini tuh banyak banget dan empuk banget. Kan namanya kan namanya mie ayam jamur kan. Jamurnya menurut lo kerasa nggak sih? Menurut gue kerasa banget. Menurut gue kerasa banget juga. Jujur. Jadi walaupun banyak banget kondimen-kondimen dan rasa-rasanya itu, tapi mereka tuh nggak saling mendominasi gitu, udah enak banget. It's so well. Tapi saling mengkomplement satu sama lain rasanya. Pedasnya dapat, manisnya dapat, terus ini asinnya juga dapat. Jadi nggak terlalu manis doang gitu. Menurut lo rate-nya berapa nih, Le? Nah, menurut gue kasih rating 4,5. Kalau gue kayak 3,98 sih. Tapi overall enak. Oke. Karena kita udah kenyang di Takor dan udah mau malam juga nih. Next kita bakal ke kantin mana ya, Rin?
Next, ikut kita ke Dallas yuk. Yuk. Kalian tahu gak sih nama Dallas itu datang dari singkatan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Dallas ini letaknya di bawah musola FMIPA loh. Halo, kita lagi ada di kantin FMIPA, namanya Dallas. Kita udah sama ada teman-teman nih di sini. Namanya siapa? Boleh kenalin? Gue Aldi. Gue Raffi. Oke, nah kalian sering kesini? Gue sering sih. Sering soalnya dekat. Oke. Nah iya, kita kan lagi mau review nih kantin FMIPA ini atau Dallas. Nah kalian kira-kira ada rekomendasi nggak sih makanan apa nih yang enak di sini? Boleh nih mungkin dari lo. Menurut gue yang recommended tuh Japanese food. Oke, coba ya kita coba nanti. Kalau dari lo? Gue ada sih nama boothnya Dream Waffle, cuman rekomendasi menunya crepes yang choco cheese. Oke, thank you banget ya. Halo guys, sekarang sama gue. Kita di sini mau coba makanan rekomendasi dari teman-teman kita barusan. Di sini ada crepes, harganya 10.000. Dan di sini gue ada Beverly. Jadi Beverly ini kalian bisa beli di Japanese food. Harganya tuh 15.000 doang. Kalian udah dapet kayak chicken katsu gitu, tapi di dalamnya tuh ada smoked beef guys. Terus kalian udah dapet salad, kalian udah dapet nasi, dan tadi kalian bisa nambah saus juga. Terus kalian juga bisa kasih pilihan, kalian bisa milih antara saus teriyaki atau saus barbecue dan saus keju. Dan di sini kita pilih saus keju. Ini cukup interesting sih karena ada ayam sama beef di dalamnya. Sebenarnya isiannya tuh enak kan, coklat ya, buat kalian yang suka kombinasi coklat keju. Ini coklatnya dapet, kejunya dapet juga. Cuma kadang tuh kan inti dari crepes itu kan kulitnya ya, sedangkan ini kulitnya tuh kayak nggak crunchy gitu, jadi kurang appetizing sih. Tapi kalau untuk jadi soft shell ini oke sih sebenarnya. Ya. Kalau ngomongin rasanya doang, kalau menurut lo berapa nih? Kalau gue sih kayaknya ngasih 2.5 out of 10. Nah kalau gue 2 juga sih dari 5. Karena gue sukanya yang crunchy nih soalnya. Karena tadi kita udah nyobain crepes, sekarang kita nyobain Beverly-nya nih, Japanese. Kayak gue dari teman-teman gue yang lain tuh kalau ke Dallas rekomennya ini sih ya. Jadi gue punya cukup high expectation nih. Oke, let's see ya. Gue dulu ya, coba dia. Oke. Kantin ini juga jadi tujuan favorit mahasiswa-mahasiswi UI dari seluruh fakultas buat ngisi perut mereka. Karena di Dallas itu emang banyak banget pilihan-pilihan makanan yang murah dan enak. Jadi menurut gue ini bagusnya tuh ayamnya masih crunchy. Terus juga ini kan ayamnya tebel ya guys. Bisa dilihat ayamnya tuh tebel dan dapet rasa smoked beef-nya juga. Tapi menurut gue ini kurang side dish-nya. Oh iya, kurang fresh atau gimana? Kurang banyak, karena tadi dikit banget guys. Ya menurut gue dari segi kuantitasnya nih, karena saladnya kurang, gue kasih berapa ya? 3 sih ya, out of 5. Cuma gue kayak berharap saladnya tuh kayak lebih banyak gitu sih. Iya. Tapi kayak crunchy-nya dapet, terus sayurnya juga dapet. Untuk harganya ini buat 15.000 ini oke banget. Iya, oke banget. Nah, sekarang kita udah di cafe aka Kantin FE. Fun fact, cafe ini sering didatengin para alumni FEB yang keren-keren loh. Jadi gak cuma ramai sama mahasiswanya nih. Bahkan Bu Sri Mulyani dulu sering makan bakso di sini. Halo, sekarang kita udah di FE, nama kantinnya Cafe. Dan kita udah temenin nih sama, mungkin boleh kenalan dulu. Hai, gue Naila dari jurusan manajemen. Oke, lo sering kesini? Sering dong. Sama lah ya. Nah, terus kalau lo nih biasanya makan di kafe, makan apa sih? Maksudnya rekomendasi buat teman-teman yang nonton nih? Gue paling suka ayam bakar paket hemat. Oke, ya. Kalau minumannya? Kalau minumannya yang terkenal di sini tuh ekonomi jus. Biasanya gue pesennya strawberry susu. Oke, kita coba nih ya. Oke, thank you, Naila. Hai guys, jadi sekarang kita udah di our last spot, yaitu kantin FE atau cafe. Nah, sesuai rekomendasi teman-teman kita tadi, kita udah punya di sini ada ayam bakar paket hemat, dan di sini ada apa, Div?
Ada Barcelona namanya. Oke, nah jadi gue jelasin dulu kali ya. Ayam bakar paket hemat ini terdiri dari nih, kalian bisa lihat. Pokoknya ada nasinya super banyak. Terus ada ayam bakar juga, dia ngasih sambal dan juga kecap sama ada lalapan. Nah kalau ini nih ada Barcelona, ini our personal favorite ya. Maksudnya bukan nanya rekomendasi ke orang lain, karena kan kebetulan kita FE terus di kantin sendiri, jadi kayak kira-kira apa sih kita yang sering dimakan nih kalau misalnya di kafe. Nah kalau gue sendiri gue suka banget ini karena kayaknya gue hampir setiap hari sih beli ini sejujurnya, tapi kayak agak bias karena gue suka aja. Terus sama tadi ini kita ditanya ya Rin ke teman kita barusan, terus dia rekomen ini ekonomi juice Rasa strawberry susu ya, bener banget. Nah oke, jadi mungkin kita bakal coba aja langsung. Barcelona itu kita dapat ayam pakai saus apa sih Div namanya Div? Saus Bangkok. Saus Bangkok, terus kita juga dapat kayak saladnya gitu. Langsung kita coba aja kali ya guys. Jadi kalau misalkan boleh gue review nih dari presentasinya, gue kasih rate sekitar 4 dari 5 lah. Karena sebenarnya dishes-nya emang simple banget. Terus dia ngasih lalapan juga, ada ayamnya oke. Dan untuk rasanya, gue kasih 4,5 dari 5 deh. Karena ayamnya lembut banget ya Div ya. Terus rasanya enak banget, sambalnya juga nggak terlalu pedas. Tapi nasinya juga nggak pelit gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan sekali lo makan tuh langsung kerasa enaknya, bumbunya juga kerasa banget. Gue sebenarnya gue nggak terlalu suka ayam bakar, tapi menurut gue ini enak banget dan gue kasih 4 dari 5. Kalau lo gimana Div? Sama sih, kalau menurut gue ini untuk 15.000 termasuknya masih affordable banget ya di antara kantin-kantin semua dan termasuk FA juga. Mungkin selanjutnya kita langsung coba ini si Barcelona. Kayak apa sih, kenapa namanya Barcelona ya? Kenapa sih Div lo suka banget sama Barcelona? Oh iya, nama dari apa namanya dishnya ini ada Real Madrid, ada AC Milan, pokoknya mereka emang namain gitu lah. Oke, kalau jujur gue sih agak bias karena gue emang suka banget ya, ini kan emang kesukaan gue. Tapi kayak pas dimakan udah gak lama kan kita prepare syuting, masih kayak crunchy banget. Bener, masih crunchy. Terus gue emang suka banget sausnya saus Bangkok, ada kayak saus yang lain gitu sih. Tapi gue suka banget bilangnya saus Bangkok. Terus kayaknya ini saus Bangkok deh. Terus kayak ya kan kayak crunchy, enak gitu gak sih? Terus sama si saladnya ini nih masih fresh gitu. Fresh banget ya. Terus ini berapa sih tadi harganya? Ini harga 20. Oh, 20. Jadi flat di sini harga 20. Mungkin agak pricey tapi kalau gue sih sering karena kayak enak banget. Bias banget sih. Jadi bias sih ya. Oke. Kalau menurut gue dari tampilan makanannya sih ya standar lah, maksudnya oke aja, dan gue kasih 3 dari 5. Ya could have been better lah. Terus kalau misalkan dari rasanya, gue suka banget sama ayamnya karena masih crunchy. Terus kedua, tekstur ayamnya tuh pas banget, dan yang paling gue suka dan highlightnya adalah si saus Bangkoknya. Kayak rasa asam manis gitu nggak sih Div? Kayak makanya mantap banget. Kalau ini sih gue kasih 4.9 out of 5. Kalau gue sih 5 out of 5. Oh ya, dia 5 dari 5. Dan kebetulan gue tuh sukanya belinya Real Madrid, Div. Oh iya, gue gak pernah Real Madrid. Gue Terus Barcelona kan musuhan. Oh ya, baiklah, oke. Tapi setelah gue coba si Barcelona ini kayak bisa jadi nomor 2 favorit gue lah. Kalau nomor 1 sih bagi gue. Oh, oke. Gue liat-liat tuh udah minum tuh, Div. Jusnya Div, boleh di-review? Jujur belum. So, kita udah pernah nyobain jus strawberry kan di Udah. kantin-kantin sebelumnya. Nah, kira-kira gimana comparison nih rasanya? Oke. Mau cobain dulu? Duluan. Oke. Kalau menurut gue sih ini maksudnya enak jus strawberry biasa pada umumnya. Mungkin mau nih cobain. Tapi menurut gue ini semua tadi makanan yang kita cobain itu highly recommended. Ya, oke. Nah, kita udah sampai nih di kantin Erika atau Kanrik. Biasanya kantin Erika ini emang dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswi fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan. Kanrik ini emang terkenal sebagai kantin yang sangat bersih, higienis, dan juga makanan-makanan di sini tuh gak ada yang mengandung micin. Hai guys, sekarang gue udah ditemenin sama teman-teman dari FKG nih. Nah, boleh perkenalin diri dulu satu-satu? Namaku Miracle dari FKM. Kenalin, nama gue JA dari FKG 22. Halo teman-teman semuanya, aku Vina dari Kesehatan Lingkungan 2022.
Halo, aku Dita dari FKG 22. Halo semuanya, nama aku Winona dari Kesehatan Masyarakat 2022. Halo, gue Nida dari FKG 22 juga. Kalau boleh tahu nih di kantin RIK, apa sih makanan yang paling kalian rekomen dari segi rasa, harga, dan segalanya? Kalau gue sendiri sih ngerekomendasiin roti bakar ya. Kalau menurut aku sih roti bakar ya, dari segi rasanya tuh banyak gitu variannya. Kayak ada blueberry, raspberry, terus ada coklat keju. Itu harganya juga dari sekitar 10.000 sampai 12.000 sih. Aku jus mangga. Kalau dari aku mau ngerekomendasiin satu minuman yaitu jus strawberry pisangnya Mas Galih. Itu benar-benar recommended banget guys. Kayak harganya 12.000, tapi itu rasanya tuh kayak di samping ada buah strawberry sama pisang gitu tuh kayak sehat. Di samping itu kayak fresh gitu loh. Kayak setiap minum tuh rasanya kayak langsung bawaannya happy banget. Oke. Kalau gue sih nasi mangkuk cheese cream kayak itu enak banget guys. Harus coba. Kalau dari aku sendiri, makanan yang paling aku rekomendasi adalah nasi kebulinya Kanrik. Itu enak banget. Oke, thank you guys. Emang tapi kalau boleh tahu bener gak sih kantin Erika itu tuh no micin sama sekali? Sebenarnya sih ya. Iya Iya, benar-benar sih. Iya. Ada micinnya nggak ada. Oke, ya udah. Thank you guys. Hai guys, jadi dari sekian banyak rekomendasi dari teman-teman kita yang di Erika, akhirnya kita memutuskan buat beli nasi kebuli kambing dan nasi ayam cream cheese. Nah, kalau nasi kebuli kambing ini kita beli di harga 20.000, kalian udah dapet nasi segini banyak dan juga 4 potongan kambing ya guys. Nah, kalian juga dapet acarnya dan gue yakin kalau kalian mau lebih banyak acar kalian bisa minta aja. Nah, kalau lu gimana Rin? Oke, jadi kita di sini punya nasi ayam cream cheese. Nah, harga satu porsi nasi ayam cream cheese ini tuh adalah 21.000. Secara presentasi, kalau misalkan kalian bisa lihat, kejunya, cream cheese-nya tuh banyak banget. Tapi secara harga menurut gue ini agak overpriced sih. Karena untuk 21.000, jujur nasinya banyak banget, tapi dia ngasih ayamnya tuh cuman kayak 4 potong gitu guys. Tapi untuk rasa gue belum tahu ya, mungkin kita bisa coba. Untuk rasa, gue kasih 4,5 dari 5. Karena untuk cream cheese-nya itu enak banget, teksturnya tuh enak banget, juga lembut. Dan dia kayak melt di mulut gitu. Bener, jujur guys, ini enak banget. Karena kalau kalian pecinta keju nih, buat para cheese lovers out there, ini jujur enak banget. Sekarang kita mau cobain nasi kebuli kambingnya nih. Jujur kambingnya banyak banget. Baik banget buat harga 20.000. Dan kalau kalian pecinta kambing kayak gue, nih kita harus cobain nih. Oh ya, kalau Ale kan pecinta kambing, gue tuh justru jarang banget makan kambing. Kayak bisa dihitung jari lah, jadi kita rate masing-masing ya. Oke, kita lihat. Oke, menurut gue nasinya itu kerasa rempah-rempahnya. Tapi untuk sebuah nasi kebuli menurut gue masih kurang sedikit gitu loh. Kayak nanggung rasanya. Kurang nendang, iya, kurang kuat rasanya. Tapi rempah-rempahnya tuh kerasa banget. Benar. Kayak kalau sekali lu makan tuh, oh ini nasi kebuli nih. Gue setuju. Dan gue kan jarang makan kambing ya Le. Dan kayak jujur gue not a big fan of it. Tapi ini tuh pas sekali gigit kerasa kayak ada smoky. Ngerti gak sih? Rasa dibakarnya gitu ya. Enak banget. Enak dan dia lembut banget. Gak susah gitu buat dipotong, gak susah buat digigit. Dan it fits so well with the rice. Enak banget. Nah, iya setuju banget. Nah, mungkin buat temen-temen yang bilangnya nggak terlalu suka kambing itu kan karena ada rasa amisnya gitu kan, bau kambing, tapi ini nggak ada baunya sama sekali nggak sih? Dan rasanya tuh nggak ada rasa yang kambing gitu. Apa tuh kambing? Kayak ya itu rasa yang amis kambingnya itu kayak kambing. Berarti ini diolah dengan baik ya? Betul, setuju. Enak banget. Iya, dan ini lembut guys. Jujur buat kalian kambing lovers kayak gue, ini enak banget karena cobain. Oke, kalau gue menurut gue ini 4,8 dari 5 sih. Tapi overall, oke guys, so this is the end of our visit. Nah, dari tadi kan kita udah ajak kalian keliling-keliling kantin UI. Kalau di gue sendiri sih, gue menemukan banyak makanan-makanan dan minuman baru dari fakultas-fakultas lain, ternyata nggak kalah enak sama FN nih. Kalau gue sendiri, makanannya paling memorable dan paling gue suka dari adventure ini tuh nasi kebuli kambingnya yang di Erika. Kalau lu gimana Rin? Nah, kalau menurut gue setelah perjalanan panjang tadi, top
picks gue adalah ayam bakar di cafe. Terus juga mungkin tadi ayam cream cheese di kantin Erika. Betul, jujur itu enak banget sih guys. Gue juga masukin topik gue. Nah, kalau kalian sendiri nih viewers, kan kalian udah kita ajak nih keliling-keliling kantin UI. Kalau kalian paling pengen ke kantin UI yang mana nih? Dan pengen nyobain makanan apa? Komen di bawah ya. Oke guys, so this is the end of our video. Thank you so much for coming on this adventure with us, and see you on the next Patu.